Hai Cinephile, bayangkan kamu terdampar di sebuah pulau nggak berpenghuni. Apa yang akan kamu lakukan? Nah, kali ini kita akan bahas satu film tentang itu nih Cinephile. Yuk dicek. Judul film kita kali ini adalah Castaway. Produksi Image Mover arahan Robert Zemeckis yang rilis di tahun 2000. Bercerita seorang pegawai FedEx bernama Chuck Nolan yang diperankan oleh Tom Hanks yang terdampar di sebuah pulau tak berpenghuni bersama sebuah bola voli. Biar nggak lama yuk langsung aja kita ke ceritanya. Jangan lupa kencangkan sabuk pengaman dan sediakan cemilan. Pintu teater telah dibuka. Chuck Nolan adalah seorang konsultan jasa pengiriman FedEx yang terobsesi dengan ketepatan waktu. Pekerjaannya adalah berkeliling dunia ke kantor-kantor FedEx untuk melakukan pengawasan. Dia menikah dengan seorang ilmuwan bernama Kelly Frears dan tinggal serumah. Suatu hari, di tengah acara makan bersama keluarga di malam Natal, Nolan menerima pesan pager untuk sebuah pekerjaan di Malaysia. Sementara Kelly harus mengikuti ujian disertasi dalam waktu dekat. Lalu, Nolan pun harus berangkat malam itu juga. Dalam perjalanan ke Malaysia, pesawat FedEx yang Nolan tumpangi mulai mengalami masalah dan keluar dari jalur penerbangan. Prosedur darurat yang selalu dipraktikkan pramugari saat lepas landas harus dilakukan. Namun si Nolan ini bandel. Dia melepaskan sabuk pengaman untuk mengejar hadiah jam bandul pemberian Kelly. Kecelakaan pun tak terhindarkan. Pesawat berakhir tenggelam di laut lepas. Nolan jadi satu-satunya penumpang yang selamat berkat perahu karet dalam pelukannya. Perahu Nolan pun terseret ke sebuah batu besar yang berada di hadapan sebuah pulau. Saat sadar di pagi hari, Nolan sudah berada di pulau tersebut. Pager yang dia miliki sudah rusak. Namun, hadiah pemberian Kelly masih bersamanya. Saat berjalan menyusuri pulau, Nolan menemukan kotak FedEx yang hanyut di tepi pantai. Dia mengambil dan membawanya. Tak ada seorang pun di pulau itu selain dirinya. Kemudian Nolan membuat sinyal pasir untuk mencari pertolongan dan menunggu hingga sore di tepi pantai. Malamnya dia pun terbangun karena suara berisik. Namun, gak ada yang terjadi. Hingga keesokan harinya, bantuan gak kunjung datang. Nolan pun mencoba untuk memperbaharui sinyal pasir. Dia juga mengumpulkan semua kotak FedEx yang hanyut ke pantai di satu tempat bersama perahu karet. Nah, untuk bertahan hidup, Nolan masih mengumpulkan kelapa yang ada di pulau. Karena tak ada pisau, dia pun menggunakan batu untuk mengupasnya. Nolan kemudian mengelilingi pulau dan menemukan sebuah goa. Juga kotak FedEx yang lain. Karena kakinya terluka, Nolan membuat alas kaki agar tak menginjak benda tajam. Setelah itu, ia mendaki ke puncak bukit agar bisa mengamati seluruh pulau. Dia pun akhirnya menemukan jasad salah satu pilot setelah mengamati pulau cukup lama. Nolan mengambil sepatu milik sang pilot. Dia juga menemukan senter di pinggangnya. Dan setelah mengambil semua yang diperlukan, Nolan mengubur jenazahnya dan membuat nisan. Setelah bertahan hidup cukup lama, kondisi Nolan pun makin sulit karena nyaris tak ada air tawar. Dia mulai mengumpulkan air dari dedaunan dan mengumpulkannya di batok kelapa. Nolan juga mulai berburu ikan menggunakan tombak kayu. Ya, meskipun gagal. Harapan pun mulai datang di malam hari ketika sebuah kapal datang. Namun, Nolan gagal memberi sinyal. Nolan belum menyerah dan mencoba meninggalkan pulau dengan perahu karet. Namun gagal sekali lagi saat diterjang oleh ombak. Punggungnya pun akhirnya terluka karena karang. Akhirnya Nolan pun berhasil kembali ke pulau meskipun terseok-seok. Dia masuk ke goa untuk berlindung dari hujan badai, meminum air dari kubangan, dan meninggalkan satu-satunya sumber penerangan dalam keadaan menyala. Keesokan harinya, Nolan mulai membuat paket FedEx yang terdampar untuk berburu sumber daya.
Dari perburuannya itu, dia mendapatkan berbagai barang seperti kaset pita, surat cerai, kartu ucapan ulang tahun, dan bola voli, hingga sepatu es dan baju pesta. Beberapa di antaranya cukup berguna. Sepatu es misalnya, ternyata bisa digunakan sebagai pisau, dan baju pesta bisa digunakan untuk menangkap ikan. Nah, karena gak dapat banyak ikan, Nolan pun mencoba peruntungannya dengan kepiting. Namun rasanya gak enak. Lalu dia pun berusaha membuat api. Namun gagal, bahkan saat mencoba hingga malam dan tangannya akhirnya terluka. Tekanan yang terus berdatangan dari kegagalan membuat kondisi mental Nolan ini mulai terganggu. Dia pun akhirnya menggambar wajah pada bola voli yang dia temukan menggunakan darah dari tangannya dan menjadikan bola itu teman ngobrolnya. Setelah usaha yang cukup panjang, Nolan akhirnya berhasil membuat api. Itu jadi kegembiraan pertamanya sejak berhari-hari terisolasi di pulau itu. Nolan pun merayakan keberhasilan itu dengan menyantap kepiting bakar bersama sahabat satu-satunya, si bola voli, yang diberi nama Wilson. Tapi kesenangan itu hanya sebentar saja, karena keesokan harinya sakit gigi Nolan pun kambuh. Nolan berusaha mengatasi gigi yang bermasalah menggunakan sepatu es. Karena hal itu, dia jadinya pingsan selama beberapa saat. Kemudian, waktu pun melompat ke 4 tahun selanjutnya. Penampilan Nolan sudah berubah drastis. Perubahan juga terjadi pada si Wilson si bola voli. Nolan menemukan puing kapal terdampar di pulau itu. Dan akhirnya itu memberinya ide untuk membuat rakit. Menggunakan kaset pita sebagai tali dan material kayu yang tersedia di seluruh pulau. Namun, untuk menyelesaikan rakit, dia harus mendaki ke puncak bukit lewat tebing yang curam. Nolan dan Wilson tampaknya semakin akrab. Hubungan mereka juga kadang renggang. Namun setelah marahan nih, Nolan akan panik mencari Wilson dan hubungan mereka kembali mesra. Ketika akhirnya rakit milik Nolan pun selesai, dia juga membawa Wilson ikut bersamanya. Mereka pun akhirnya berhasil meninggalkan pulau cukup jauh, selamat dari seekor paus dan dari badai yang menerbangkan puing kapal. Namun, setelah selamat, Wilson hanyut dan menjauh dari rakit. Nolan pun berusaha menyelamatkannya, namun gagal karena arus terus membawa Wilson semakin jauh. Kehilangan satu-satunya teman membuat Nolan pun sedih. Dia menangis hampir sepanjang perjalanan. Tapi, gak ada pilihan selain harus tetap maju. Nolan pun akhirnya selamat setelah ditemukan oleh sebuah kapal kargo. Sementara itu, Kelly yang berada di seberang lautan pingsan saat menerima telepon bahwa Nolan ternyata selamat. Wah, 4 minggu kemudian Nolan sedang dalam perjalanan pulang di atas pesawat milik FedEx dengan penampilan yang sama seperti sebelum kecelakaan. Nolan tiba di kantor FedEx dan disambut oleh keramaian. Di sana, Nolan ditemui oleh Jerry Lovett yang merupakan suami Kelly. Oh, pantas ya pingsan. Ketika pesta penyambutan dari rekan kerja yang berlangsung di rumahnya usai, Nolan memandangi sisa makanan di meja sembari mengenang kehidupannya saat di pulau. Saat ingin tidur, Nolan melakukan ritual yang selalu dia lakukan saat di pulau, memandangi foto Kelly di jam bandul. Duh, sedih banget. Nah, karena gak bisa tidur, Nolan pun mendatangi rumah Kelly untuk berbicara. Dia juga mengembalikan jam bandul pemberian Kelly, sementara Kelly mengembalikan mobil milik Nolan. Sebelum berpisah, Kelly dan Nolan di garasi. Kemudian, lanjut di tengah hujan. Ini hitungannya masuk selingkuh gak ya? Nah, setelah menemui Kelly, Nolan pun pergi ke rumah temannya Stan buat cerita soal kelanjutan hubungannya sama Kelly. Keesokan harinya, Nolan mengantarkan setiap paket yang dulu gagal diantar karena jatuh bersamanya di pulau. Dalam perjalanannya dari rumah ke rumah, Nolan ketemu dengan seorang perempuan di persimpangan jalan.
Dia menunjukkan arah tiap rumah yang ingin Nolan datangi. Saat perempuan itu pergi, dia melihat lukisan sayap pada truk perempuan itu yang mirip dengan yang dia lukis pada puing kapal dirakit. Kepergian perempuan itu pun jadi adegan terakhir, di mana film kemudian ditutup dengan adegan Nolan kembali ke mobil untuk melanjutkan perjalanan mengantarkan paket. Dari film The Castaway ini mengajarkan banyak hal penting bagi siapapun yang menontonnya. Selain penempatan logo FedEx yang berlebihan di hampir seluruh film, dari karakter Nolan kita bisa belajar untuk tidak menyerah bahkan dalam keadaan tersulit sekalipun. Semua hal baik ada waktunya. Nah, dalam kasus Nolan, itu butuh waktu 4 tahun loh. Dan tentu aja perjuangan yang dimaksud bukanlah membabi buta menanti sesuatu. Dalam kasus Kelly misalnya, dia akhirnya menyerah setelah hidup 4 tahun tanpa kepastian. Kadang kita juga butuh menyerah agar hidup tetap berlanjut. Menyerah dalam artian letting go ya, berserah dan pasrah. Nah, akhir film ini juga menunjukkan pentingnya tanggung jawab dalam keadaan apapun. Kita bisa melihatnya dari usaha Nolan mengantarkan dan mengganti setiap paket yang gagal terkirim.